Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat kabel LAN atau kabel UTP. Kita menggunakan kabel UTP jenis Cat 5 ya. Untuk cara membuat kabel LAN Cat 6, silakan teman-teman bisa dilihat di video yang pernah kita buat ya. Silakan dicari cara membuat kabel LAN untuk yang tipe Cat 6. Perbedaannya untuk yang Cat 5 itu lebih kecil kabelnya, kemudian di tengah tidak ada plastiknya dan konektornya. Kalau Cat 6 itu ada sedikit perbedaan ya, tapi untuk modelnya hampir sama. Silakan dipelajari saja dan dicari videonya. Kali ini kita akan coba praktekkan cara trimming atau membuat kabel LAN Cat 5 ya. Alat dan bahannya apa aja yang dibutuhkan ya. Di sini yang pertama pengupas ya. Ini pengupas untuk mengupas kabel, kemudian tang trimmingnya, kemudian mungkin bisa pakai gunting ya, atau cutter bebas. Kemudian nanti kita perlukan alat testernya ya. Setelah kita membuat atau mentrim ya konektor ujung satu dan ujung yang kedua, kita tes apakah sudah connect semua ya 8 kabel itu atau belum ya, pakai alat line tester ini. Kemudian konektor RJ45. RJ45 nya yang dibutuhkan 2, tapi kalau bisa disiapkan untuk cadangan 2, karena kalau salah otomatis dibuang, tidak bisa dipakai lagi ya. Jadi ini konektor RJ45 nya. Untuk melihat posisinya nanti setelah kita kupas, kita urutkan, itu posisi konektor seperti ini ya. Ini kunciannya nanti posisi kalau masuk ke line card ini mengunci ya, jadi bunyi tik gitu. Nah, kalau untuk melepas itu kita tekan, kemudian kita cabut. Nah, kuncian ini membelakangi kita ya, jadi posisinya seperti ini ya. Saat memasukkan kabelnya seperti ini. Nah, konektor ini ada 8 pin. Nah, yang sebelah kiri kita itu pin pertama, pin 1, pin 2, pin 3 dan seterusnya sampai yang sebelah kanan kita itu pin ke-8. Jadi seperti ini ya. Baik. Oke. Kemudian sebelum kita praktekkan di standar untuk kita membuat LAN card UTP ini, standar internasionalnya ada 2 ya. Yang dipakai itu standar EIA atau TIA 568A dan EIA atau TIA 568B. Apa itu EIA? Kepanjangan dari Electronic Industry Association. Kemudian TIA itu Telekomunikasi Industri Asosiasi. Jadi asosiasi yang menerapkan standar urutan kabel dalam membuat kabel LAN ini ya. Jadi ada 2, EIA TIA 568A dan EIA TIA 568B. Bedanya apa? Bedanya hanya di urutan warna kabelnya saja, di pin nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi kalau EIA
TIA 568A, pin pertama ini nanti masuk ke konektor ini, dia warna putih hijau ya, putih hijau. Kemudian pin kedua ya sebelah kiri kita itu hijau, kemudian pin ketiga itu oranye, pin keempat itu biru, pin kelima itu putih biru, pin keenam itu oranye, pin ketujuh itu putih coklat, dan yang terakhir pin ke-8 itu coklat. Itu yang standar EIA TIA 568A. Kemudian yang standar yang kedua EIA TIA 568B, itu hanya perbedaannya di pin yang pertama atau sebelah kiri kita itu warnanya putih oranye, kemudian pin kedua itu oranye, pin ketiga itu putih hijau, pin keempat biru, pin kelima itu putih biru, pin keenam itu hijau, pin ketujuh itu putih coklat, pin ke-8 coklat. Jadi perbedaannya hanya di pin ke-1, 2, 3 dan 5. Oh maaf, 2, 1, 2, 3 dan yang ke-6 ya. Nah, itu standarnya. Kemudian modelnya, kalau kita membuat kabel LAN ini ada dua model. Yang pertama stripe. Stripe itu maksudnya berarti ujung yang pertama urutannya sama dengan ujung yang kedua. Jadi misal kita membuat kabel stripe dengan standar yang EIA TIA 568B misal. Kalau standar yang B itu berarti ujung pertama itu putih oranye ya. Nah nanti ujung yang kedua ya, konektor yang kedua ini juga pin yang pertama putih oranye. Kemudian pin yang kedua ujung pertama itu oranye, pin kedua ujung kedua juga oranye. Jadi sama ya, antara ujung pertama urutannya baik itu pakai EIA TIA A maupun EIA TIA B, berarti ujung yang kedua juga harus sama ya. Jadi TIA EIA A atau B, jadi disesuaikan dengan ujung yang pertama. Itu yang model strike. Kemudian yang model cross ya, atau disilang ya, jadi ujung pertama itu misal kita menggunakan standar yang B misal. Jadi pin pertama itu putih oranye ya, di ujung yang pertama. Kemudian di ujung yang kedua pin pertamanya itu di cross ya, ujung yang kedua berarti ini putih hijau. Kemudian di ujung yang kedua pin yang kedua ujung pertama itu oranye, di ujung yang kedua pin kedua itu putih atau hijau. Oranye berarti ini hijau ya. Jadi mudahnya kalau cross itu ujung pertama misal kita pakai standar EIA TIA A. Nah ujung yang kedua kita pakai standar EIA TIA B ya. Jadi kalau cross itu di sini standarnya A ujung pertama, ujung berikutnya B. Begitu juga kalau misal di sini ujung pertamanya B, berarti ujung keduanya A. Ini kalau cross. Tapi kalau strike, ujung pertama pakai standar A, ya berarti di sini harus A. Ujung pertama B, berarti di sini B. Jadi bedanya mudahnya seperti itu. Itu ya mungkin pengantar agar lebih memahami. Baik, kita masuk ke langkah yang kita membuat kabel strike ya. Ini kabel strike dengan standar kita pakai EIA TIA yang B, berarti ujung pertama nanti putih oranye, ujung kedua oranye dan seterusnya ya. Caranya pertama kita kupas dulu ini
ujung pertama misalnya menggunakan pengupas. Kalau pengupas ini kira-kira 2 cm atau 1 cm lah ya bebas ya. Ini, dan kita putar. Oke, ini ya. Kemudian ada serabut ini, serabutnya kita potong. Kemudian kita urutkan kabel ini kabel UTP itu ada 8 kabel yang terdiri dari 4 pasang ya. Jadi pasangan pertama ini putih oranye dan oranye, kemudian putih hijau dan hijau, putih biru dan biru, putih coklat dan coklat. Nah, karena kita pakai standar EIA TIA yang B, berarti pin pertama berarti posisinya kabelnya sebelah kiri kita itu putih oranye. Kemudian nanti pin kedua di sini konektor itu oranye. Kemudian pin ketiga itu hijau atau putih hijau. Maaf, bukan hijau tapi putih hijau. Putih hijau. Kemudian kabel yang keempat itu biru. Kemudian putih biru yang kelima, yang keenam itu hijau ya, hijau. Kemudian yang ketujuh itu putih coklat, sambil kita luruskan ya. Yang ke-8 itu coklat seperti ini. Jadi mudahnya itu urutannya pasti kalau putih oranye, selanjutnya itu tidak ada putih tapi warna oranye misal. Kemudian nanti putih apalagi, warna apalagi. Jadi putih diselang-seling gitu ya. Kita luruskan ya. Jadi seperti ini ya. Kita standarnya pakai EIA TIA B, berarti ujung pertama putih oranye, putih hijau, biru putih, hijau, putih coklat. Kemudian setelah ini lurus, atasnya ini ujung atas kita luruskan ya menggunakan tang crimping. Ini ada area untuk meluruskan ya. Ini ada pisaunya, jadi kita luruskan sama seperti ini ya. Kita luruskan. Nah, ini ujungnya sudah lurus ya. Kemudian kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Jadi posisinya seperti ini ya. Seperti ini kita masukkan ya. Hati-hati. Ini sampai mentok ya. Sampai mentok, kelihatan ini di samping ya. Nah, diusahakan jaket jaket pertama ini di kabel ini kan ada jaket ini pelindung ya. Ini posisinya masuk ke dalam konektor ya. Jadi jangan posisinya nanti ngetrimnya seperti ini, jangan seperti ini. Kalau seperti ini dia kurang mengunci ya. Karena ini yang ditrim, yang ditekan ininya. Nah, ini nanti mengunci. Kalau tidak kena jaketnya itu nanti mudah untuk lepas ya. Jadi posisi jaketnya itu di dalam konektor ya. Kita luruskan lagi, ini kita cek lagi urutannya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Nah, sampai mentok ya. Jaketnya ini ya kira-kira segini ya, pas di kunciannya di konektor ini udah bagus ya. Jadi terlihat rapi dan
dia kuat. Kemudian sambil kita menekan, kita siapkan tangnya. Tangnya masuk ke sini ya. Ini kan untuk konektor RJ11 ya, ini untuk telepon rumah. Ini untuk RJ45 ini. RJ45 lebih besar. Jadi ini posisi kunciannya masuk ke sini nanti. Jadi posisinya seperti ini. Ya. Nah, ini masuk sampai mentok ini. Ya. Kita tekan juga. Kemudian kita kunci. Nah, kunci. Kita keluarkan. Nah, posisinya ini sudah terkunci, sudah kuat. Oke, ini jaketnya, kabel jaketnya ini yang luar sudah tertekan, jadi ini kuat. Kemudian kita lihat dari samping, kabel yang 8 ini sudah tertancap di pin-pin ini ada pin kuningan ini ya. Pin kuningan dia itu menancap ya. Menancap ke kabel urutan tadi ya, yang kabel kuning, putih, oranye dia tertancap, kemudian oranye juga. Ini diusahakan tertancap semua ya, karena nanti kalau tidak tertancap atau malah meleset, berarti nanti dia tidak connect. Kalau dihubungkan, dites itu tidak nyala, dihubungkan ke komputer nanti tidak terkoneksi ya, datanya sering loss. Ini ujung yang pertama ya. Karena kita pakainya model yang kita buat itu strike, jadi ujung pertama dan ujung kedua nanti harus sama ya. Ujung pertama tadi pakai standar EIA TIA B, ujung kedua juga harus pakai standar EIA TIA yang B ya. Kalau ini pakai ujung yang kedua, ini pakai yang A, berarti ini masuknya model yang cross, karena tidak sama. Fungsinya apa antara cross dan strike? Kalau strike itu fungsinya menghubungkan dua perangkat atau device yang berbeda. Jadi contohnya ini kabel ini kita bikin strike, itu nanti dihubungkan antara laptop dengan switch hub misal, atau laptop dengan modem atau router ya. Itu kan perangkat yang berbeda. Nah, kalau cross ujungnya berbeda, itu untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Jadi misal kita menghubungkan laptop dengan laptop pakainya cross, switch dengan switch pakainya cross, router dengan router pakainya cross. Jadi bedanya seperti itu. Walaupun sekarang perangkat-perangkat sekarang itu sudah pintar, kita mau pakai kabel jenis atau model cross maupun strike itu sudah otomatis mendeteksi. Oke, kemudian kita ke ujung yang kedua, sama langkahnya ya. Kita kupas dulu kira-kira 1 cm. Kita oke. Kemudian kita hilangkan serabutnya. Kita luruskan juga ya, sesuai dengan standar yang kita pakai di ujung pertama, yaitu standar yang B. Berarti pin pertama atau di sebelah kiri kita itu putih oranye, kemudian oranye, kemudian putih hijau, kemudian biru, putih biru, hijau, kemudian putih coklat dan coklat. Oke, kita luruskan, kita pastikan lagi urutannya ya, sudah sesuai atau belum.
putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Kemudian kita luruskan ujungnya. Oke. Setelah lurus, ya, kita masukkan ke konektor RJ45. Oke. Kita tekan sampai mentok. Dilihat dari ujungnya, dari samping sudah mentok atau belum ya. Sampai mentok ini. Kemudian jaketnya juga masuk ke dalam konektor. Sambil kita menekan, masukkan ke tang trimming. Kemudian kita trim. Oke, nah, sudah kuat ya. Jadi sudah, ini ujung pertama dan ujung kedua itu urutannya sama. Inilah kabel jenis atau model strike. Kemudian langkah terakhir kita cek menggunakan line tester atau kabel tester ya. Bisa menggunakan yang model apapun. Kalau yang model punya saya ini kebetulan ada nanti 8 nomor, ini nomor 1, 2 sampai 8 harus nyala semua. Dan caranya ini, karena kalau ini posisinya not connect, belum ada koneksi yang kabel yang terconnect ya. Coba kita cek ujung pertama masuk ke ini ya, sebelah sini, kemudian ujung kedua, dan kita coba nyalakan. Nah, ini nyala semua dan 1 sampai 8 terkoneksi ya. Nah, kalau misal ada kabel nomor berapa yang belum sempurna, itu biasanya dia tidak nyala ya. Kemudian misal short, misal ya, ada salah satu kabel yang short, atau karena ini jenisnya strike jadi connect. Kalau yang cross berarti nanti crossover ini ya. Itu ya, ini sudah berhasil ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tinggal kita koneksikan, misal kita mau membuat jaringan kecil ya ke laptop dengan switch misal. Nah, ini pakai kabel. Untuk yang jenis strike, prinsipnya sama. Silakan di coba aja. Ujung pertama itu menggunakan misal standar EIA TIA yang A, ujung kedua nanti harus kebalikannya, TIA EIA yang B, begitu juga sebaliknya. Nanti dites ya, nanti dia crossover. Nah, model tes yang ada lagi yang murah, tester itu, tester lamp itu nanti dia ketip-ketip ya lampunya sesuai dengan yang urutannya. Kalau nyala semua ya berarti oke. Itu mungkin sedikit video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat ya, cara membuat kabel LAN untuk Cat 5 model atau jenis yang strike. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.